Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Munairi SPDI, mahasiswa PBG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas Fikih 2. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN. Ini merupakan bukti kartu peserta saya atas nama Ahmad Munairi, dan ini adalah fakta integritas yang menyatakan keaslian dari video yang akan saya buat, yang saya tanda tangani bermaterai 6000 tertanggal 13 September 2021. Kita mulai ya. Perhatiannya dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Harus semangat ya. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa, di mana dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu. Ahmad Albar, Edi Sugiarto, Muhammad Zahroni, Muhammad Nurul Mustafa, Muhammad Junairi, Zainuddin Abbas, Wasilul Khair, Ibnu Solehuddin, Muhammad Rizal. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini sudah masuk semua. Mohon dipertahankan, tetap semangat untuk belajar, jangan sampai bolos kecuali ada kepentingan yang mendesak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kurban. Ya, materi kita sudah masuk ke materi kurban. Dimana sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang memandikan jenazah ya. Masih ingat materi yang pernah kita pelajari kemarin? Masih ingat ya. Kalau ada jenazah atau orang yang meninggal, kewajiban apa yang harus kita lakukan? Memandikan ya. Salah satunya adalah memandikan. Nah, proses memandikan ada beberapa langkah itu ya. Ada berapa langkah? Ada 3. Yang pertama, membersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu ya. Terus yang kedua, mewudhui jenazah. Terus yang ketiga, memandikan. Setelah memandikan, dikafani ya. Habis dikafani, disolatkan. Setelah disolatkan, dikubur. Semuanya kita yang melakukannya, karena mayit tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa mengkafani dirinya sendiri, tidak bisa sholat lagi, dan ke kuburan tidak bisa jalan sendiri. Jadi kita punya kewajiban yang disebut dengan fardu kifayah. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita bahas itu nanti adalah tentang kurban. Mungkin istilah kurban tidak asing ya buat kalian. Kurban itu apa? Menyembelih. Apa yang disembelih? Sapi ya, hewan ya. Biasanya kapan diselenggarakannya kurban? Idul Adha. Kalau saya kurban hari ini boleh enggak? Enggak boleh ya. Nah, jadi kalian secara umum sudah pernah ya mendengar tentang kurban. Namun hari ini saya akan memberikan pembelajaran ini, di mana tujuannya nanti kita dalam mempelajari ini yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan ya, atau mengungkapkan pengertian tentang kurban. Terus yang kedua, dapat menentukan
ketentuan-ketentuan hewan yang dijadikan kurban, dari jenisnya, usianya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan apa hikmah yang terkandung di dalam syariat kurban ini. Ya, itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan secara garis besar pengertian tentang kurban, di mana kurban ini merupakan syariat dari Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam, di mana beliau mempunyai putra yang juga menjadi nabi, namanya Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ismail masih kecil, Nabi Ibrahim ini bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Akan tetapi pada saat menyembelih, ternyata pisau yang digunakan itu tidak mampu merobek leher Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail tidak disembelih. Itu beberapa kisah tentang disyariatkannya kurban ini. Nah, ini merupakan contoh ya dari ketaatan Nabi Ibrahim rela mengorbankan nyawa putranya. Nah, ini nanti harus kalian tiru. Ini pesan moral yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada kita semua. Kalau kalian punya harta, punya sapi, punya kerbau, punya onta yang bisa dikurbankan, kalian jangan pelit. Harus kalian kurbankan. Kenapa? Biar berbagi dengan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memutarkan video pembelajaran. Mohon kalian simak video ini baik-baik dan silakan siapkan catatannya. Ya, catatan untuk mencatat poin penting yang disampaikan dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naili. Hari ini kita akan membahas tentang materi kurban. Apa kalian sudah tahu apa itu kurban? Ini sudah tahu, karena ini tidak nyata pennya. Di mana kurban ini nanti kalian harus mempelajarinya. Kurban bagaimana, jenis bagaimana, hukumnya bagaimana, di apa yang terkandung di dalam materi. Jadi mohon untuk menyimak video ini dengan seksama. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk merangkum, mencatat poin penting yang akan saya sampaikan. Setelah itu, poin penting yang sampai catat didiskusikan dengan teman sekelompok kalian dan disosialisasikan di depan teman-teman. Baik, selamat menyaksikan berikutnya. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari kurban. Di mana kurban di sini secara bahasa adalah dekat. Di mana dekat itu secara istilah bahwa kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan tujuan syariat. Di mana kurban ini juga disebut dengan udhiyah. Selanjutnya adalah hukum kurban. Bagaimana hukumnya? Di sini sebagian ulama ada yang mewajibkan, ada pula yang menghukumi sunnah muakkad. Di mana antara wajib dan sunnah muakkad ada syarat-syarat sendiri. Di mana ulama yang mewajibkan ini berdasarkan surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar.
Tuh, terus. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Ulama yang berpendapat bahwa kurban adalah sunnah, maka ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Mana artinya adalah aku diperintahkan atau diwajibkan untuk menyembelih kurban, sedang kurban itu bagi kamu adalah sunnah. Selanjutnya adalah jenis hewan kurban, yaitu hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang diternakan untuk diperas susunya dan dikonsumsi dagingnya. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, walikulli ummatin ju'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa yushriku bidin. Nah, artinya adalah dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang tunduk atau patuh kepada Allah. Hewan yang dimaksud dari firman Allah dia adalah domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, dan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya adalah umur 2 tahun. Hewan-hewan ini adalah hewan-hewan ternak yang bisa diperas susunya dan dimakan dagingnya. Nah, kapan waktu penyembelihannya, pengorbanannya? Di sini dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah atau selepas sholat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Pemanfaatan dari kurban yang sudah disebutkan tadi adalah sepertiganya untuk yang berkurban serta keluarganya, sepertiganya lagi untuk dihadiahkan kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar suatu waktu bisa dimanfaatkan, dan sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Nah, bagaimana kalau kurban itu diniatkan nazar? Di sini yang meniatkan nazar tidak diperkenankan untuk mengambil sedikit pun daging kurban yang dikurbankan. Jadi diwajibkan di sini diberikan kepada fakir miskin. Nah, kesunahan dalam penyembelihan kurban di sini ada beberapa perkara, yaitu melakukan sunnah yang berlaku seperti membaca basmalah saat mau menyembelih, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah pusuk kirinya, memotong pada pangkal lehernya, serta memotong perut kiri dan kanan leher hewan. Selanjutnya membaca takbir, membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka walakallahumma taqabbal minni. Demikian, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan makhluk Allah atau sesama manusia. Bagi penerima, ini menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, semangat dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak mampu punya harapan kebahagiaan yang diberikan dari Allahnya. Bagi kepentingan umum, ini memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban itu melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi yang mampu maupun yang kurang mampu. Demikian jumlahnya, dan kami sampaikan terima kasih, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diputar dan sudah dicatat beberapa poin penting tentang materi kurban. Nah, saya ingin coba bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kurban ini menurut bahasa maknanya apa? Dekat kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah berarti jalan salah satunya adalah berkurban ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika punya harta, punya kelebihan harta, mampu kalian, maka berkurbanlah. Kira-kira dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Yang belum dipahami oleh kalian? Sudah dipahami? Nah, kalau sudah dipahami, saya ingin mengajak kalian untuk bertukar pemahaman dengan teman-temannya. Ya, dengan cara membuat dua kelompok. Ini hanya ada berapa orang, jadi saya buat dua kelompok. Yang di sana mohon untuk saling berhadapan. Yang di sini juga demikian. Mohon diputar bangkunya. Nah, ini hadap-hadap sini, yang hadap ke sini. Silakan saling berhadapan. Ya. Silakan saling berhadapan. Apa yang kalian pahami tadi, yang kalian tangkap tadi, itu kalian nanti tukar pikiran dengan teman-temannya, berdiskusi. Ini lembar kerja peserta didik saya bagikan ke kalian. Ini nanti kalian tuangkan di situ. Ya. Apa yang hasil dari diskusi kalian tuangkan di situ, yaitu mengenai tentang pembahasan kurban. Silakan saya kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi, membuat sebuah kalimat di situ, nanti perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan di depan teman-temannya. Silakan dimulai dari sekarang. Bisa dibuka lagi. Nah, di sini, dari sini ya. Silakan ditulis di sini. Silakan dimusyawarahkan. Pemahaman kalian tentunya punya ciri khas masing-masing ya. Untuk melengkapi itu silakan bertukar pemikiran, pemahaman kalian tentang kurban. Langsung ke sini aja. Ditulis di sini. Nah, ini. Apa itu kurban? Silakan didiskusikan dan dituangkan di sana ya. Setelah ini saya minta satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kalau ada kesulitan, monggo ditanyakan biar bisa dicarikan solusi.
Yang kelompok sini sudah selesai. Kelompok satunya alhamdulillah sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai silakan kembali ke posisi kalian masing-masing terlebih dahulu. Ngadap ke utara semuanya. Silakan dirubah lagi tempat duduknya. Dah. Nah, tadi sudah melakukan diskusi ya dan melakukan pengerjaan LKPD-nya. Dari situ kalian akan menemukan beberapa hal dan tentunya sudah dirangkum. Saya minta dari perwakilan kelompok untuk tampil ya di depan menyampaikan hasil diskusinya. Saya mulai dari kelompok yang sini dulu. Silakan. Ya, satu-satu udah apa-apa, bersama juga nggak apa-apa. Ya bersama nggak apa-apa, berdua, bertiga, berempat boleh. Nah, ditemenin nggak apa-apa, disampaikan apa yang diperoleh dari musyawarahnya tadi. Silakan saya kasih mic. Menurut bahasa kurban berarti dekat, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian ulama ada yang mewajibkan. Ulama yang mewajibkan berdasarkan Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Baliklah. Hewan yang dikurbankan: 1. Kambing, usia minimal 1 tahun. 2. Sapi, usia minimal 2 tahun. 3. Domba, usia minimal 1 tahun. 4. Unta, usia minimal 5 tahun. Hikmah kurban: yang berkurban: 1. Mewujudkan rasa syukur kepada Allah, menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan. 2. Penerima kurban: 1. Bertambah semangat dalam hidup. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan. 3. Kepentingan umum: memperkokoh hati dalam permusyawaraan, menambahkan kesaudaraan beragama baik yang mampu atau tidak mampu. Adalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk kelompok 1. Nah, ya tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang kurban ya. Nah, sekarang saya persilakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikannya. Apa yang sudah didiskusikan tadi, silakan. Sendirian. Oh, pemberani ya, harus berani. Sampaikan dengan tegas. Nanti kalau ada yang mau diluruskan silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kurban menurut bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan berikut ini adalah beberapa hewan kurban. Unta minimal usianya 5 tahun. Sapi minimal 2 tahun. Domba minimal 1 tahun atau tanggal giginya. Kambing minimal 1 tahun. Dan hikmah bagi yang berkurban, penerima kurban dan kepentingan umum. Bagi yang berkurban menambah cinta kepada Allah, rasa tolong menolong pada sesama, tambahnya iman pada Allah. Dan untuk penerima kurban menambah keimanan, bertambah semangat dalam menjalani hidup. Kepentingan umum adalah memperkokoh tali persaudaraan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik yang mampu maupun tidak mampu. Baik, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk 2 kelompok yang sudah melakukan presentasi. Nah, terima kasih.
tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan, dan kita bersama-sama mari mengevaluasi ya, apa itu kurban dan seperti apa saja ketentuan-ketentuannya, di mana tadi sudah disebutkan kurban ini maknanya adalah dekat ya. Dekat ini artinya kita ketika melakukan kurban ini niatannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Terus kapan kita bisa melaksanakannya? Tanggal 10 sampai tanggal berapa? 13. Kalau di luar itu, mamanya di tanggal 15. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak apa-apa juga, tapi tidak disebut kurban. Ya disebut sodako nanti ya. Karena di luar dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Hewannya apa saja? Kambing, sapi, onta, domba ya. Kalau ayam jangan dikurbankan ya, karena tidak masuk kategorinya. Baik, kita sekarang sudah melaksanakan pembelajaran. Sebelum pembelajaran saya tutup, kita akan melaksanakan tes. Tes ini akan dilaksanakan secara langsung. Kita akan menggunakan kuisi. Silakan gunakan handphone kalian. Handphonenya diaktifkan, koneksikan ke internet. Saya akan kasih linknya, link untuk akses kuisnya. Silakan dilihat di grup kelas 1A ya. Ya sudah masuk semua berarti ya. Baik, kalau sudah masuk semua, saya akan mulai kuisnya dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar dan mendapat nilai yang memuaskan. Saya mulai 1, 2, 3. Siap-siap. Saat cepat mengerjakan, maka poinnya akan tinggi. Zainuddin Abbas. Kaki di atas.
Ada orang tertinggi 3 orang ya. Nah ini skornya Zainuddin Abbas salah semua ya. Bener satu di mana? Oh, di belakang ya. Benernya di belakang tapi cuma 1 ya. Belajar lagi ya. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Zainuddin Abbasnya ada 2 ya. Masuk 2 kali. 2 kali masuk ya. Jadi yang tertinggi ini ada di atas ini ya. Ini benar semua, sama-sama benar semua. Ini, kok nilainya tidak sama Pak? Ini kan sama ya. Salahnya benernya sama. Antara Muhammad Zaroni dan Muhammad Rizal. Kok tidak sama poinnya? Ini tergantung dari kecepatan menjawab. Ya. Cepat menjawab, meskipun jawabannya sama, itu tidak akan sama poinnya, nilainya. Ya, tapi tidak menjawab pun nanti ada poin tertentu ya, yang sudah menjadi pedoman penskoran yang akan saya lakukan. Baik, terima kasih. Ini akan saya review nanti, saya akan tindak lanjuti bagi yang belum sama sekali. Ini 6 ke bawah nanti akan melakukan remedial. Kalau nanti remedial belum tuntas, nanti akan dilanjut dengan pengayaan. Mungkin sampai ini dulu pertemuan kita untuk hari ini tentang kurban. Kita akan bertemu minggu depan dengan melanjutkan pembahasan tentang akikoh. Ya, di mana akikoh ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kurban. Namun ketentuan dan lain-lainnya kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup acara pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya juga saya akhiri, manakala ada salah khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, kita ketemu minggu depan. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.